Pak Heri, saya jadikan co-host ya di sini ya. Siap Pak, siap. Tinggal Pak Ibe belum masuk nih. Pak Ibe sama Bu Fitri nih. Gimana Bu Santi? Sehat? Sehat. Kayaknya sehatnya udah semangat ini. Saya ini sambil nyambi Zoom satunya juga, Pak. Banyak kegiatannya. Aduh. Iya, masalahnya saya gantiin posisi kepala sekolah. Kepala sekolah kan lagi siap sudah jadi kepala sekolah kayaknya nih. Humas, Pak, humas. Oh, humas, siap. Jadi kepala sekolah ini lagi dapat tugas mendampingi peserta LKS ke Lampung. Nah, jadi mau tidak mau wakil kepala sekolah kurikulum sedang ke Jakarta tugas, terus Sarpras berangkat juga. Jadi tinggal berdua wakanya saya sama kesiswaan. Nah, yang kesiswaan juga masih ngurus yang apa sih kegiatan Ki Hajar Dewantara apa itu. Terus jadi mau nggak mau ya ikut. Kan yang luar biasa sekali, banyak sekali kegiatannya. Iya Pak, tapi mumet. Mumet dengan yang 6 siswa ini saya masih. Gitu ya. Sama Bu, saya juga di sini kayaknya, nggak ada habisnya ya. Betul Pak, sampai lupa mengerjakan tugas-tugas yang kemarin ada yang ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Tugas-tugas CGP ini ada yang masih ketinggalan saya. Sama-sama. Benar-benar, apalagi nih sudah mau PKL. PKL itu juga tugas humas. Terus bentar lagi UKK juga, humas juga yang ngurus, yang kepala. Ini mana Bu Fit? Iya, mana teman-teman nih, belum ada masuk nih. Belum ada yang ketok-ketok nih. Saya off cam ya Pak ya, mas saya nggak enak saya ngadepin 2 laptop. Aman. Tapi insya Allah saya ikut kok ini. Siap. Ganti-ganti kalau ini on, nanti yang satu off gitu aja. Aduh. Oke, Pak Ibe masuk. Mana ya Pak Ibe nih? Udah diizinkan kok. Jauh kayaknya Pak Ibe ini perjalanannya. Tadi minta bergabung nggak? Nah, masuk sudah dia. Satu lagi. Oke, siap. Nah, oke, akhirnya muncul juga. Maaf. Diketok-ketok nggak mau masuk. Oke, baik. Jadi kayaknya minta hari ini kayaknya Bu Pit minta tolong pimpin dulu kami Bu Pit. Kayaknya kondisi saya juga masih belum. Aduh. Fresh banget ini. Pimpin apa nih? Saya aja masih blank materi ini. Kita mulai diskusi kita hari ini dari ada kasus tadi yang dipelajari, ya, tidak salah. Ada 5 kasus, itu sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Mungkin bisa Bu Pit sharekan dulu kasusnya, nanti baru kita pilih sama-sama mana kasus yang akan kita ambil. Atau di sini memang ada teman-teman yang ingin
menentukan kasus mana yang mau diambil, maka itu yang akan kita ambil. Silakan Bapak. Pak Ibe, monitor Pak Ibe. Pak, siap. Monitor. Oke, aman berarti. Berarti minggu ini kita bikin jurnal lagi ya? Jurnal mingguan juga. Aduh, Jurnal, ya Allah, jurnal pembelajaran PPG saja belum selesai 2 modul ya. please. Punya kepala saya. Boleh nggak dikasih jimat di jidat saya nih? Bisa. Kalau mau jimat bisa. Simsalabim. Pak Suwardi ketawa-ketawa aja sudah tuh. Ayo kita diskusi sedikit ini. Pak Ibe, bantu dulu Pak Ibe. Siap Pak, lanjut Pak, lanjut. Kayaknya ketahuan kalau kita nih belum baca semua. Pokoknya saya nih 2 modul ini kemarin juga ada agak-agak ini. Silakan Bu Fitri. Kasus apa kita mau ambil nih? Yang jelas jangan yang SMK karena SMK cuma saya sendiri. Jadi lebih baik punya SD aja deh. Ada Bu Fit sama Pak Ibe. Oke, sepakat. Sepakat. Weh rajinnya Bu Fitri. Bu Fit, masih dimatikan tuh ponnya, mikrofonnya. Maaf. Nggak tahu ini kenapa nggak mau screen share. Padahal sudah terbuka. Terbuka semua sudah. Ini ada 5 kasus. Yang tadi dibilang dari situasi 1 ada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, tadi bilangnya mau ambil kasus SD. Sebelum masuk rukol ini saya sempat berpikir, kita di sini ada SMK, ada SMP, ada SD. Bagaimana kalau ini pendapat saya sebelum masuk ke ambil ranah anak SD, kita ambil yang memang tidak ada di kelompok kita. Jadi sama-sama belajar semua. Bisa TK atau kalau SMK, SMA hampir sama aja ya Bu ya. Fasenya kan Bu Santi.
kelas nyambuk Saya- selesai kita. Ya Saya Ibu. juga bingung. SD lah. Nah, SD aja Mbak Pun, Bu Pit enggak apa-apa. SD aja kita ambil. Kemudian SD. kita ambil SD aja. Kalau posisi SD ini kan banyak kondisi anak-anaknya yang memang betul-betul bisa disesuaikan dengan pemahamannya Pak Ibrahim atau Pak Bupit juga bisa memahami. Kalau SMP nanti saya cerita karakter anak begini nanti Ibu bingung lagi nanti seperti apa. Seperti itu. Ya kita masuk ke SD aja. Berarti situasi Pak 2 ya. Darmawan itu ingin mengadakan sebuah pembelajaran tentang organ tubuh manusia. Pak Darmawan sudah menyiapkan berbagai macam media ajar. Salah satunya ada poster, ada buku bacaan yang berhubungan tentang organ tubuh manusia. Bahkan Pak Benar pun mencoba untuk mendownload video yang ada di internet melalui handphonenya. Walaupun dia tidak punya perangkat komputer di ruangan kelasnya. Tujuannya dia hanya untuk menunjukkan aja kepada anak-anaknya. Siapa tahu ada anak-anak dengan karakteristik yang berbeda, yang artinya yang audio visual, metodenya adalah audio visual. Jadi yang visualnya mungkin dari poster, dari apa, cuman mungkin ada anak yang lebih tertarik dengan sebuah video sehingga Pak Darmawan juga menyiapkan kasus ini. Nah, di kelas Pak Darmawan tidak ada, Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang digunakan untuk membantu murid mendiskusikan pemahaman mereka. Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dan instruksinya. Membaca buku, artikel, komik, mengamati poster, diagram, mendiskusikannya. Ini kan berarti Pak Darmawan harus menentukan dulu tipikal gaya belajar anaknya. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Sudah. Iya, betul Pak. Sekarang yang tugasnya di aksi nyata, di aksi nyata di Rukol itu kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Pak Ibe mana nih? Masih baca tugasnya kah Pak? Siap Bu. Saya masih baca juga nih yang Ibu kirim tadi. Saya sendiri ini Bu, kan dari kita ini kan modul belajar berdiferensiasi, artinya di kasus ini kan belum ada tampak masing-masing peserta didik itu apa kebutuhan dasarnya dari pembelajaran yang kita terapkan nanti. Jadi kita belum tahu ini kemampuan dasarnya seperti apa. Misalnya di tingkat SD kelas saya nanti atau kelasnya Ibu. Kalau tadi Bu Santi kan sudah ada kebutuhan. Misalnya tadi ada beberapa siswa yang berkebutuhan khusus ABK itu dari penerapan tadi. Jadi ya sudah tahu kebutuhannya. Misalnya dia tidak bisa menyampaikan berbicara atau ada yang tunarungu, berarti sudah tahu kebutuhan dasarnya siswa ini perlu bahasa isyarat. Jadi bisa diferensiasinya bisa pada proses, diferensiasinya pada proses. Jadi ada proses pembelajaran yang siswa normal menggunakan bahasa biasa. Kalau yang tunarungu mungkin ya disetelkan video atau gambar-gambar dari kegiatan praktek langsungnya itu. Penerapan pembelajaran prosesnya seperti itu. Jadi intinya mungkin kita cari dulu asesmen dulu, kita lakukan asesmen untuk mengetahui di kasusnya Pak Darmawan ini kan tampak ini siswanya seperti apa. Berarti dia hanya mengacu pada
prosesnya saja, jadi diferensiasi prosesnya. Dia menyiapkan apa, menyuruh siswa membawa komik, menanyakan ada komik atau tidak. Terus di sini yang saya lihat ada mengumpulkan murid, terus murid yang kemampuan membacanya itu seperti apa, ada diferensiasi proses. Kita apakah fokus di, sudah kita tentukan dulu kasusnya ini bahwa nanti pembelajarannya ini pada diferensiasi prosesnya yang kita akan tekankan atau pada kontennya nanti. Itu masukan saya, Bapak Ibu. Terus nonton video juga itu kan termasuk di proses, ada isi dan proses itu. Gimana? Izin, kalau menurut saya apa yang disampaikan Pak IB itu betul. Karena sebenarnya dari SD, SMP, SMK kalau yang namanya diferensiasi itu kan berarti kita menyiapkan, harus tahu dulu kesiapan dari anak-anak didik kita, dari entah itu gaya belajarnya atau kesukaannya mereka. Jadi betul kata Pak Ibe, harus diadakan dulu asesmen awal, artinya kita melakukan pemetaan dulu. Jadi kita jangan sampai salah dalam metode yang kita berlakukan ke siswa, yang ujung-ujungnya nanti malah membuat siswa tidak nyaman. Jadi ada baiknya dari kasus yang ini Pak Dermawan ini harus melakukan asesmen awal dulu sehingga kita bisa tahu mana siswa yang gaya belajarnya itu audio visual, mana yang suka visual, dan mana yang kinestetik. Seperti itu sih. Gimana Bu Fit? Ini saya lagi ketik dulu jawabannya. Oke, siap. Asesmen awal. Mengetahui. Oke. Itu ya, melakukan asesmen awal. Terus yang kedua, strategi. Kira-kira strategi pembelajaran diferensiasi apa yang bisa digunakan? Dari Pak Darmawan. Ini Pak Darmawan tidak punya laptop. Beliau tetap menunjukkannya lewat handphonenya. Karena di sini tidak ada perintah untuk membuat hasil, berarti tidak ada diferensiasi hasil itu. Ya, produk nggak ada, diferensi produk nggak ada. Kalau diferensi proses kayaknya dalam pembelajaran anak-anak menggunakan media yang macam-macam itu termasuk diferensi proses. Atau bisa jadi ini diferensi konten. Konten, iya. Ada dua aja antara konten sama proses. Kalau dia menuangkan itu ke dalam pembelajarannya yang memisahkan pembelajarannya nanti pada masing-masing anak itu dengan bahan yang berbeda-beda, bisa jadi konten dengan bahan yang berbeda-beda. Jadi kita tentukan dulu apakah ini masuk dalam konten atau proses.
Izin izin Bapak Ibu. kalau Oh, ya monggo Pak Ibe. silakan Bu Santi, silakan. Ini dulu Bu Santi dulu, silakan. Ya, baik. Kalau menurut saya strategi yang digunakan ini konten, Pak, karena dia Pak Dermawan ini menggunakan sumber belajarnya adalah dengan membuat apa ya, ada buku bacaannya, lalu poster, diagram, lalu kartu pertanyaan, terus apa itu tadi saya lihat lagi, ya kartu-kartu pertanyaan. Ada komik. Ada komik. Jadi menurut saya ini masuk ke konten strateginya. Gimana teman-teman? Ya, setuju, saya setuju seperti itu Bu. Betul. Setuju. Bentar ya. Nanti ini kan kita hanya membahas kasusnya ini, bukan kita untuk apa Dan dari kasus ini kan studi kasus ini kita tidak perlu menambahkan bahwa nanti dia harus buat apa diferensiasi produk kan, jadi kita hanya bahas ini. Betul ya. Jadi mungkin ya di pengelompokan juga nanti ada kegiatan pembagian kelompok untuk berdasarkan minat siswa yang mau apa melakukan. Kalau kelompok itu proses loh Pak Ibe. Kalau dia harus diskusi dengan kayaknya masuk proses juga itu. Ini kan diferensiasi proses dan konten. Apa konten enggak? Kira-kira masuk enggak? Masuk kan diferensiasi prosesnya. Proses pembelajarannya. Masuk ini yang di bagian nomor 10. Nomor 10. Pak Darmawan melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi. Ya. Berarti kan sini Berdasarkan prosesnya proses kan? Berarti kan harus ada prosesnya Ya, untuk proses. melakukan penilaian kan, berarti harus ada proses membentuk, ya paling enggak dibentuk kelompok berdasarkan apakah dengan berdasarkan apa gaya belajar atau bagaimana kan, intinya di sini kan ada apa menilai ya Bu Fit ya. Iya. Berarti kan harus melalui apa diferensiasi proses ya itu ya. Iya. Ya, betul Bu. Si proses. Berarti 2 pakai ya strateginya. Bu. Ya, jadi kemungkinan bisa begini apa? Jadi kan kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan itu bukan atas paksaan kita. Artinya misalnya ada yang senang melalui pembelajaran dari komik, ya silakan dia buat kelompok pembelajaran dari komik. Ada yang kartu apa berdasarkan tadi pembuatan kartu-kartu itu silakan poster-poster ya. Jadi tinggal mengarahkan saja Pak Dermawan ini untuk siswa dan sambil melihat kemampuannya mungkin diberi masukan bahwa kamu lebih cocok untuk kegiatan ini. Tapi kalau dia menyenangi untuk pembelajarannya di proses yang dari komik, selama itu prosesnya bisa berjalan dengan baik, lebih baik ya diarahkan saja untuk mereka sesuai dengan minat itunya. Minatnya mereka untuk iya. belajar itu. Pak, tapi seperti yang disampaikan sama Pak Ibe tadi kan berarti nanti kan anak-anak dari yang nomor 10 ini kan menilai gitu kan. Nanti anak-anak kan yang misalnya seperti tadi yang disampaikan anak-anak yang suka bernarasi, nanti dia membuat cerita kembali. Terus yang poster mungkin dia akan menggambar dan lain-lain. Apa itu nggak masuk ke strategi produk juga ya Pak ya? Hasil masuk kayak. Ya, diferensiasi. Ada enggak di ya izin Bu, ada enggak diperintahkan untuk itu tadi nomor 10 tuh membuat itu? Nah ini yang di nomor 10 ada kalau nggak salah ini tulisannya cilik-cilik, maaf. Ya agak rabun nih. Jadi untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur. Berarti kan nanti akan muncul produk. Iya, Iya kan? Berarti tetap nanti ada strategi untuk diferensiasi
produk juga Produk. dong. Berarti tiga-tiganya muncul. Muncul. Nah, berarti mungkin kita tentukan saja mana yang merupakan diferensi produk, mana yang merupakan diferensi proses, mana yang merupakan diferensi konten. Karena kalau lihat ini kayaknya muncul semua deh. Itu Semua iya. Semua, Pak. Itu semua. Bahkan asesmen pun sudah pada poin 6, Mm-mm. itu sudah dijelaskan bahwa Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid tentang tujuan pembelajaran. Ya, Ya, ada proses tanya jawab. ya. Karena di situ masuk kepada ranah tanya jawab adalah untuk asesmen memahami apa yang dimaksud ya awalnya ya. Asesmen awal ini kan berarti masuk. Iya. Nah, pada poin 7 adalah diferensi konten karena masuk ke ranah teks bacaan yang sesuai dengan kemampuan baca mereka. Jadi Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Berarti Pak Darmawan menyiapkan berbagai macam teks. Ya, sesuai dengan kemampuan dari siswanya kan setelah adanya pemetaan itu. Berarti diferensi konten. Ya, iya. Gimana Pak Ibu? Betul. Ya, betul ya? Yang keenam tadi apa diferensi? Asesmen awal, tanya jawab. Asesmen berarti yang awal ya. Karena di lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Berarti kan dia bisa menentukan mana murid yang paham, mana murid yang belum paham. Berarti untuk konten untuk diferensiasi konten itu termasuk nomor 5 ya. Nomor 4, 3 dan 2. Dari 2 berarti itu semua konten sampai 5 ya. Ya, persiapan ini, Ya. persiapan perancangan. Konten itu Nah, di nomor 7, setelah itu yang meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Ketika sudah dikelompokkan, kemudian sudah diberikan tugas sesuai dengan kelompok. Berarti kan pada dasarnya berdasarkan proses adalah diferensi proses. Ayo teman-teman, gimana ini? Diferensi proses. Ya, betul aja Pak, masuk semua tuh. Proses, isi, sama produk masuk ya. Sebenarnya lingkungan belajar juga masuk juga sih. Pasti Pak Darmawan juga menyiapkan lingkungan belajar yang lebih baik, yang menyenangkan bagi peserta didiknya.
Berarti yang proses tadi di ini ya Pak ya, yang di bagian Pak Darmawan, sebentar. Yang di bagian Pak Darmawan membagi murid ke beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuan siswa itu ya, kemampuan dari murid itu sendiri ya dalam hal membaca. Lalu membuat catatan selama proses pembelajaran untuk menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan oleh murid di bagian itu prosesnya. Betul Bu, termasuk yang ada tadi saya baca tuh Pak Darmawan memperlihatkan video dari handphonenya tuh untuk beberapa kelompok yang masih kesulitan. Ada tadi saya baca di atas. Iya, iya betul. Itu masuk ke proses berarti ya. Iya, proses. Di bawah seperti yang tadi nomor poin berapa dia ya? 9 kalau nggak salah itu. Iya, ada tadi. Iya. Menunjukkan anak. Tadi menunjukkan video tuh. Menunjukkan video dan kepada anak-anak yang masih kesulitan. Ya itu masih kesulitan banget. Proses. Jadi masuk semua ya. Iya, masuk semua yang 3. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kalau Terus? diferensiasi konten itu pada Rana, pada Mama menyiapkan berbagai macam media belajar, media atau bahan belajar bagi siswa, kan begitu. Kemudian diferensi prosesnya Pak Dermawan memberikan beberapa metode pembelajaran atau beberapa cara belajar anak-anak di kelas. Ada yang berkelompok, ada yang diberikan tontonan video dan melalui HP-nya Pak Dermawan tadi, ya. Dan menyelesaikan teks bacaan tadi, menyelesaikan teks bacaan siswa sesuai dengan kemampuan baca. Menyelesaikan membaca siswa. Diferensiasi produk. Kalau untuk produknya berarti kan hasil yang dihasilkan oleh siswa itu sendiri kan? Iya, iya. Berarti kayaknya jawabannya dilihat dari yang nomor 10 itu ya Bu Fit ya? Iya. Kan Pak Dermawan menugaskan apa bagi yang kurang, bagi yang sudah, yang memiliki lebih gitu kan? Tugas-tugasnya kan ada beda-beda di situ. Mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan. Lalu yang ketiga, bagaimana guru tersebut
Ini berarti tiga-tiganya ya diferensiasi kita pakai ambil semua berarti. Ada semua di kasus 2 ini. Situasi 2. Tit. Bu Santi sudah apa aksi nyata, Bu? Error. Bu Santi. Diseminasi. Diseminasi. Iya. Kemarin Apa itu Putri? Ya kenapa, Bu? saat kombel aja saya sisipkan. Berapa lama durasinya, Bu? Oh, bisa. Satu Saya jam lebih. itu kemarin dikasih waktunya gabung gitu berdua sama temen saya. Jadi ya ganti-gantian gitu. Kalau saya kemarin sih maunya sendiri-sendiri, cuma kepala sekolah bilang udah Bu Santi gabung aja lah gitu. Jadi bisa masuk di kombel. Jadi kombelnya itu dibagi 2 kelas kemarin. Jadi kami sama-sama mendiseminasikan budaya positif. Ya alhamdulillah. Karena biasalah para emak-emak jadi durasinya panjang. Dan akhirnya edit sampai sekarang enggak teredit-edit. Saking panjangnya. Ya. Mungkin sudah. Rencana insya Allah besok mau coba. Kebetulan kan berdua, jadi digabung aja sekalian karena teman-teman guru nih kan ya tak sibuk, jadi harus dijadikan satu. Nanti kalau dua kali syuting ya pasti mereka itu aja juga isinya, sama aja isinya, mending sekalian. Kan apa yang kita sampaikan pasti sama kan berdua. Jadi ya digabungin aja. Ini untuk yang materi diskusi ini apakah yang untuk guru melakukan penilaian masuk juga? Masuk poin 3 itu pertanyaan ketiga. Ketiga atau keempat, Pak? Pertanyaan ketiga. Ada pertanyaan ketiga ya, Bu. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Berarti masuk kalau penilaian termasuk proses itu ada penilaiannya kan? Terus sama apa tuh namanya? Penilaian dilakukan adalah observasi dan penugasan proyek. Penilaian produknya itu berarti kan dibedakan kan antar kemampuan. Itu namanya apa, Bu Fit? Penilaian apa ya? Bagusnya. Peer assessment kah? Yang di kayak poin 10? Kan ya maksudnya namanya apa, penilaian apa ya? Kan yang awal tadi yang saya sampaikan penilaian proses, gimana anak-anak atau murid itu
kita sebagai guru kan membuat catatan, melihat anak-anak atau murid kita itu melakukan diskusi Kak, atau dalam proses pembuatan produknya, berarti kan kita berproses di situ. Terus yang kedua, penilaian yang berdasarkan yang nomor 10 itu kan dibedakan kemampuannya kan? Itu Penilaian. termasuk penilaian produk hasilnya. Jadi Berarti ada itu yang maksudnya cuma membaca, penilaian produk berdasarkan apa itu Pak? dia Kemampuan. berdasarkan kemampuan, ada yang hanya bisa membaca, ada yang bisa membuat narasi deskriptif, boleh. Jadi kan ada 3 sepertinya tadi itu, membaca, terus yang kedua, yang ketiga tuh membuat ini cerita narasi deskriptif itu tadi, membuat cerita kreatif dan perspektif. Kan ada 3. Membuat cerita narasi, kalau yang kemampuannya sedang, kalau yang kemampuannya tinggi membuat cerita kreatif dan perspektif. Mungkin ceritanya lebih pada ada yang menggunakan cerita bergambar, kalau yang sudah kemampuannya lebih tinggi. Kalau yang sedang mungkin dia cuma cerita biasa saja, alur ya semacam narasi biasa saja. Kalau yang malah rendah dia hanya membacakan yang sudah ditampilkan sama di display sama Pak Darmawan tadi. Seperti itu. Berarti untuk penilaiannya penilaian proses dan penilaian penilaian produk berdasarkan produk kemampuan gitu ya Pak ya? Iya, Kemampuannya A, B, C gitu ya? Iya. Masuk kategori apa tuh dia Pak? Formatif atau sumatif? Dia masuk ya tergantung di sini Pak penilaiannya apakah dia lakukan. Kalau yang tadi Pak Darmawan kan melakukannya di minggu itu. Seperti yang saya baca tadi kegiatan hari itu berarti masuk di masuk saja. Atau gimana tuh? Formatif. Berarti dia masuk ke dalam penilaian formatif Pak Ibe. Ya. Formatif ya, karena berlangsung selama proses pembelajaran, kemudian fokusnya kepada proses, kemudian ada umpan balik yang sifatnya konstruktif, tidak selalu dinilai secara formal. Ya. Observasi langsung masuk ke dalam penilaian formatif. Ya. Benar, Pak. Formatif ya posisinya. Jadi ada pada poin 9 itu adalah penilaian formatif dan poin 10 itu juga termasuk dalam penilaian formatif. Ya. Karena ada tujuan pembelajaran yang dicapai kan? Iya. Dari itu. Tapi asesmen awal atau penilaian awal perlu nggak dimasukkan juga sebagai bentuk mendiagnosa dari kebutuhan murid tadi? Izin Pak, kalau tadi di kasus Pak Darmawan itu kan dia sudah
ada di poin yang mengatakan bahwa pembagian kelompok berdasarkan kemampuan siswa yang telah ditentukan oleh Pak Darman, sudah menentukan bahwa kemampuannya pengelompokannya itu berdasar kemampuan siswa. Artinya dia telah melakukan asesmen di awal. Nah, pembagian kelompok berdasarkan kemampuan kan pasti kemampuan itu dia dapatkan, tingkat kemampuannya itu dari asesmen. Artinya dia telah melakukan asesmen awal pastinya. Ya, pasti dia sudah melakukan asesmen awal karena membuat pembelajaran yang berbagai macam Ya. bentuk ya. Iya, betul. Gimana Bu Pit? Sudah dapat kesimpulannya? Mic-nya Bu Pit, mic-nya. Nah, kasus kita ini sudah masuk semua nih ya, 5 poinnya. Tujuan pembelajarannya udah ada dia jelaskan. Terus menanggapi, merespon kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta penilaian berkelanjutan. Berarti masuk semua ya Pak ya? Masuk. Iya, Masuk semua. betul. Ya, sudah Bu. Bagaimana perlu tersebut? Penilaiannya sumatif dan formatif. Kurang kayaknya saya ketik deh. Terus bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, penilaian proses dan penilaian produk berdasarkan kemampuan.
Ada yang kurang Bu Santi? Serta penilaian sumatif dan formatif itu masukin ya? Boleh Ibu? Mm-mm. Kalau kurang mohon ditambah. Oke. Oke, kalau misalnya di sini ada yang kurang, bisa ditambahkan. Kita masuk ke nomor 1 dulu, ke nomor 1 Mbak Pip. Dari Oke, skenario pembelajaran yang telah ditelaah, artinya pembelajaran di SD oleh Pak Darmawan tadi, apa kebutuhan belajar murid, ya, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Darmawan. Kira-kira kebutuhan apa yang di belum dijawab. Izin Pak. Jadi ya silakan Pak Dwi. kan kebutuhan murid itu dapat diketahui dari asesmen. Dari asesmen itu kan bisa diketahui dari kesiapan belajarnya, minat muridnya seperti apa, lalu profil belajar muridnya juga tidak ada 2 poin itu yang masuk kesiapan belajar dan minat muridnya itu. Kalau misalnya Karena betul kan, ya Pak, karena kan dalam hasil tadi dijelaskan bahwa Pak Darmawan itu menyiapkan berbagai macam bahan ajar ya Pak ya isinya. ya Berarti konten berarti kebutuhan. Mungkin masuk ke dalam gaya belajar anak, visual, auditory, itu masuk gaya belajar. ya itu profil belajarnya betul Pak. Profil belajar ya, maksud di profil ya, ya. Ya, betul. Oke, Profil berarti belajar. memenuhi kebutuhan profil belajar siswa. Kemudian Ya. membagi siswa berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Berarti Ya, kesiapan belajar. Kesiapan belajar. Belajarnya Pak tuh. Iya. Iya. Sejauh ini itu yang saya bisa coba tangkap. Kira-kira Pak Ibi ada masukan lagi, Pak Ide? Ya, sama saya itu. Tetap tambah mungkin di minat muridnya. Mungkin ada yang suka membaca, ada yang cuma mengamati gambar. Ya, betul. Ada mungkin yang tanya jawab dengan temannya, itu bisa pakai kartu apa tadi ada kartu pertanyaan. Betul. Ya, Gitu. Ya. Bahasa banyak-banyak tapi kayaknya. Oke, cukup. Iya. Nanti kita bisa menjelaskan yang profil pelajarnya itu di mana, yang kesiapan belajarnya itu pada poin apa, yang minat belajar siswa itu pada poin apa, itu bisa kita jawab semua.
Kalau profil tadi dengan gaya belajar ada yang auditorial, ada yang visual gitu ya. Bahkan bapaknya menyiapkan bahan untuk video itu adalah profil pelajar ya. Seperti itu. Kesiapan Betul, Pak. belajar. Betul. Kesiapan belajar itu tadi ada yang kemampuannya itu ada yang membacanya baik, ada yang membacanya kurang. Nah, itu juga didapat dari asesmen awal tapi tentang kesiapan belajar siswa. Nah, kalau untuk minat ini mungkin kemana Pak Ibe poinnya yang dari berdasarkan pembelajaran pada Pak Darmawan itu berdasarkan ini apa dari pertama memang dia dari asesmen juga tapi dari konten yang disiapkan itu. Jadi dia sudah menyiapkan ada yang kartu pertanyaan, pasti dia menyiapkan ini yang suka tanya jawab nanti dari kartu ini, yang suka membaca dari komik, yang suka mengamati itu dari poster-poster. Jadi yang suka mengamati nanti ini siswa-siswa yang saya senang mengamati Pak. Jadi mereka pengelompokannya berdasar nanti menggunakan media pembelajaran dari poster-poster. Mungkin dari tambah dengan video tadi yang disiapkan oleh itu Pak Darmawan itu. Iya. Itu untuk minatnya. Itu untuk minat. Iya, minat. Konten yang disiapkan. Mohon maaf Pak Eri, bisa minta diulangi yang mulai dari profil belajar siswa itu. Kalau profil pelajar itu ya seperti gaya belajar siswa yang auditorial, ada yang yang tiga itu auditorial. Gitu ya Pak Ibe ya. Audit visual, Iya. visual, sama kinestetik. Visual, audio visual. Kalau kesiapan belajar itu dari kemampuan membaca anak-anak. Ya, kemampuan. Ini, nah, karena yang minat tadi dari konten yang sudah disiapkan. Iya, disiapkan oleh Pak Darmawan. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Dari asesmen, yang nomor 2 pertanyaannya dari asesmen awal untuk mengetahui dasar dari pengetahuan anak-anak, ya. Kemudian ada tambahan lagi enggak ya? Kayak dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ada dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu kalau tidak salah pada poin ke Poin. 6. Iya. Tanya jawab contoh-contohnya Dalam juga. proses tanya jawab dan contoh-contoh. Ya. Dia memastikan bahwa muridnya memahami apa yang dia sampaikan atau tidak. Untuk strategi pembelajaran diferensi apa yang digunakan masuk semua konten itu menyediakan berbagai macam media pembelajaran, proses, memberikan metode pembelajaran yang berbeda dan menyesuaikan kemampuan membaca siswa, betul. Produk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan. Untuk produk masalah tugas terakhir tuh Bu. Iya. Ya. Kira untuk produk bisa poin ke-10 ya. Iya. Hasilnya kan ada mulai dari kemampuan yang kurang, sedang, dan sampai kemampuan yang tinggi. Mengelompokkan atau menugaskan siswa.
menugaskan siswa berdasarkan kemampuan. Karena produk kan. Iya. Poin 10 itu dia mengatakan membuat alur pencernaan. Izin Pak Heri, silakan. yang diferensiasi produk ini mungkin nanti ditambahkan lebih jelas lagi Bu Fit. Yuk. Misalnya yang kelompok yang kurang nanti hasilnya produk seperti apa. Terus yang memang sudah bisa nanti produknya dijelaskan seperti apa, dan yang terakhir yang memang sudah bisa, sudah baik sekali kan ada tadi kalau nggak salah suruh bikin cerita kreatif kalau nggak salah tadi saya baca. Iya betul. Jadi kelompok yang kurang produknya apa, terus kelompok yang sedang nanti produknya seperti apa, gitu. Kelompok yang kurang menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram sederhana. Berarti membuat diagram alur pencernaan. Iya, diagram sederhana. Iya betul. Membuat diagram alur pencernaan. Membuat alur diagram. Diagram alur pencernaan. Diagram alur pencernaan. Sederhana. Secara sederhana. Oke. Yang kelompok sedang membuat cerita narasi. Iya, tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Terus yang tinggi membuat cerita kreatif ya, membuat cerita kreatif ya. Ya kreatif aja. Kalau di sini kan dari dijelasin lagi perspektif seorang makan. Tentang alur pencernaan, ya, tentang cerita kreatif tentang alur pencernaan. Cerita kreatif tentang alur pencernaan. Oke. Ya cukup deh untuk diferensi produk ini. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian proses dan penilaian produk berdasarkan penilaian formatif, penilaian formatif. Iya. Kita gimana nih? Mau pakai formatif? Betul Pak, izin Pak. Proses kan termasuk di formatif kan? Formatif. Iya. Sumatif yang di produknya tadi. Sumatif. Jadi ya boleh kita sumatif itu ya, formatif dan sumatif. Itu sama dengan UTS, sama dengan PAS. Itu adalah ulangan harian. Kalau formatif itu yang selama prosesnya berjalan, baik itu dia hasil dari anak-anak itu berjalan pada materi itu adalah penilaian formatif. Kalau penilaian sumatif itu ya penilaian yang akhir-akhir, kayak PAS, PTS, itu masuk di penilaian sumatif. Itu ya Pak ya? Iya. Observasi termasuk di penilaian itu formatif prosesnya itu. Formatif dan sumatif.
Ada tambahan lagi? Untuk apa? Jenis penilaian yang dilakukan pada penilaian formatif itu apa aja? Di situ ada observasi ya, ada observasi, ada pengamatan, kemudian memberikan pertanyaan, Tujuan. ya, formatif itu ada di poin ke 9. Di poinnya selama proses mulai melakukan kegiatan, Pak Darman memastikan ia mengobservasi, memantau, mengamati pemahaman muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Nah, ia juga sedang menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak. Ini adalah bentuk penilaian dari Padahal juga mencatat penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ya perhatikan, ya gunakan sebagai informasi untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan kepada. Jadi pada poin 9 ini melaksanakan proses formatif, penilaian secara formatif. Izin Pak, saya saya dapat apa? Kalau sumatif sama ya betul yang tadi Pak Heri katakan bahwa kalau berdasarkan bentuk penilaiannya, sumatif itu penilaiannya biasanya bersifat pilihan ganda, isian singkat dan atau esai. Sedangkan tadi di Pak Darmawan itu kan tidak ada seperti itu. Formatif. Dia hanya produk. Ya, jadi produk itu termasuk di penilaian formatif. Jadi produk itu seperti membuat narasi, cerita-cerita apa tadi, perspektif itu. Jadi mungkin bentuk penilaiannya yang formatif tapi seperti apa? Formatif Ya. yang seperti apa? Formatif itu observasi, pengamatan, Ya. pertanyaan, Sama-sama. itu termasuk penilaian produk. Ya, Jadi dalam produk. hal ini Jadi tidak yang ada penilaian sumatif. ya, Gitu ya? sumatif berarti tidak ada ya. Oke, baik. Jadi dimasukkan. Izin Pak, Gitu. untuk penilaian betul yang diambil adalah formatif, tapi kalau menurut saya dibagi menjadi 2 bagian aja, penilaian secara proses dan penilaian secara produk gitu aja Pak. Oke, siap. Ya, kalau proses kan termasuk itu tadi observasi, nanti sikap anak-anak pada saat mengerjakan, mungkin itu akan dinilai seperti itu. Mungkin kerjasamanya, terus nanti akan ada apa ya, kejujuran atau segala macamnya itu kan masuk dalam proses. Nah, nanti untuk produknya ya yang kaitannya dengan tadi tuh yang ada bikin narasi, ada bikin apa cerita kreatif dan lain-lain itu berarti masuk ke dalam produk. Oke, Membuat diagram ulur dengan produknya. salah produknya.
salah. Yang bervariasi. Oke, cukup. Penilaian produknya itu hasil berupa penilaian produk. Kayaknya langsung aja deh. Penilaian produknya itu ya diagram alur, nggak usah pakai hasil deh. Nah, diagram alur pencernaan secara sederhana, cerita narasi tentang alur pencernaan dari Jakarta yang lebih bervariasi, serta cerita kreatif tentang alur pencernaan ke dalam produk. Oke ya. Gimana teman-teman? Oke. Oke. Jadi terjawab semua ya Bu Bit ya posisinya ya. Alhamdulillah. Baik, kita langsung aja diskusikan siapa yang mempresentasikan nanti. Izin Pak, kemarin saya minta maaf Bu Santi, saya enggak lambat baca WA-nya tuh. Jadi ada pertanyaan Bu Santi mau bertanya loh kok. Saya baca pas sudah saya ngajukan baru tuh. Ada Ibu baca WA-nya Ibu. Aduh. Jadi untuk besok Bu Santi yang bagian menanya dan menanggapi. Boy. Pokoknya Langsung disekak ya. Kok langsung disekak? Saya minta maaf kemarin tuh saya nggak baca tuh WA-nya. Terus lihat aduh astaga. Memang Nggak Pak baca Ibe tuh ya. nggak baca tuh sengaja nggak baca tuh. Kayaknya sengaja Nggak baca, Pak. lagi ini. Kayaknya Pak Ibe lagi sentimen sama saya. Enggak lah. Enggak, karena kemarin saya sempat ada yang menggelitik dari beberapa rekan kelompok satu yang memang saya kepingin ngulik gitu. Makanya saya izin langsung ke Pak Ibe gitu. Pak Ibe, saya izin nanya ya. Saya kan dapat tugasnya Tapi cuma nggak dari Pak Heri gitu. direspon. Saya enggak baca tidak. Itulah Pak Ibe memang ya. Nah, sekarang bagi memang tugasnya Ibu. Oke. Ya udah, boleh lah. Nanti saya nanya. Bagi. Kalau suruh nanya aja kan? Boleh. Siap. Iya. Yang presentasi siapa? Bu Fit? Pak Ibe Sepertinya lah. masih Oh, seperti Pak Ibe. biasa sepertinya tuh. Pak Ibe. Kayaknya Bu Fit presentasi. Pak Heri nanti menanggapi. Siap. Saya silakan. Berarti notulen Pak Ibrahim Ibe. jadi- Siap. Aduh. Ya, Fikya. Adalah waktu beberapa hari kan tanggal berapa kita presentasi? Hari Senin, Selasa. Senin atau Selasa Bu Fit? Senin lah. Senin. Ya. Sementara tugas saya masih bolong. Hei, sama. Iya, Ini baru selesai tadi bikin eksplorasi diri. Kayaknya belum ada yang muncul Pak Ibe, Bu Santi biasanya paling awal sudah belum ada. Kayaknya udah Bu Fit. Ada yang belum. Saya sering terlambat. Ada yang Udah. belum Bu Santi. Yang mana? Ada itu. Pokoknya yang muncul tuh cuman saya, Pak Heri nih yang baru-baru jam 16.16 tadi saya lihat ini. Memang Ada Bu Nurheti, Bu Margaret, Bu Santi. kayaknya eksplorasi baru saya masuk Bu. belum. Oh, Saya nanggepi punya Bu Eta. Mama. Aduh, saya ini makin kesini makin banyak kerjaan, tugas dan lain-lain. Jadi, aduh, biasanya saya deng ini kayaknya mulai slow lagi. Ya. Biasanya paling awal, paling gercep sudah di luar Bu Santi. Ini Bu Eta semangat karena sambil ngerjain PPG kali beliau. Iya, betul. saya lah menganggap PPG nggak selesai nih, sakit kepala. Oh, masuk ya Pak, selamat. Oh, Masuk juga piloting 1 tambah sakit kepala. Pak Heri ini juga kah?
Kena juga. Sangat. Jadi bertumpuk. Saya ngebayangin juga nggak tahu lah. Dijalani aja Bu Pit. Betul bilang teman-teman itu. Kalau dipikirkan tambah sakit kepala. Betul, Jalani betul. saja. Dijalanin aja. Iya. Tetap semangat, Pak. Tetap semangat. Ini nggak tahu nih lolos enggak validasinya. Kalau lolos validasi lanjut ke modul 2 sama modul 3-nya. Baru deadline-nya sampai tanggal 4 lagi. September ya, Pak? Iya, Sampai September. Harus habis semua itu sudah. September, Oktober baru ada piloting 3 lagi. Itu yang ditunggu lagi saya. Ayo Bu Pit, semangat. Selesaikan dulu CGP-nya. Tapi semoga dilewati semua dulu nih. Nanti modulnya nggak susah kok sebenarnya. Iya. Cuman tugasnya juga banyak. Tapi banyak yang mirip-mirip aja di CGP kan, Pak? Banyak. Makanya di pembelajaran diferensial ini masuk di topik 1. Kemudian sosial emosional topik 2. Keberagaman sosial topik 3. Ini dihabiskan di modul 2 semua kita nanti. Tapi enak Pak, PPG bebarengan sama ini Pak. Ya. Iya. Bu Santi, kayaknya Muyok sudah ini kementerian lulus banyak-banyak nih, tidak lulus sertifikasinya nih. Makanya dikasih mudah seperti ini. Pokoknya mau lulus belajar lah, kasih kerjakan tugas. Betul. Gitu. Saya kena saat itu pandemi. Pas-pasannya pandemi ya. Iya, jadi sebenarnya SMK itu kan dari Kurtilas, terus ke SMKPK. Iya. Terus SMKPK itu kayak kewirausahaan gitu loh Pak. Jadi kurikulumnya itu dari Kurtilas ke SMKPK dulu. Yang di kelompok boleh kembali ke tempat. Oh siap Pak. Kalau sudah selesai silakan kembali ke tempat. Oke teman-teman, kita kembali ya. Kembali. Baik. Oke, kembali ke laptop. Kembali ke laptop.